Sebelum dunia mengenal peta yang pasti, sebelum kerajaan-kerajaan besar menuliskan garis perbatasan di atas kertas, lautan luas Asia Tenggara adalah rumah bagi ribuan pulau yang berdiri sendiri, masing-masing dengan hukum, kepercayaan, dan pemimpinnya. Di antara pulau-pulau itu, ada sebuah tempat kecil namun bernyawa besar. Mactan, tanah yang dilingkupi angin laut dan pohon kelapa, dihuni oleh manusia yang hidup selaras dengan ombak dan tanah. Pada masa itu, dunia di seberang lautan mulai berubah. Bangsa-bangsa Eropa dengan kapal-kapal raksasa yang mengerikan, berburu kekayaan, kejayaan, dan tanah baru. Mereka mengira bahwa dunia ini hanya milik mereka untuk ditaklukkan. Namun mereka lupa satu hal. Tidak semua manusia terlahir untuk tunduk. Ada yang lahir untuk berdiri. Ada yang lahir untuk melawan gelombang. Ada yang lahir seperti lapu-lapu untuk menjadi legenda. Dan inilah kisahnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kita kali ini, saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan yang berasal dari Filipina. Ia adalah Lapu-Lapu, yang dikenal sebagai pemimpin suku Mactan. Ia terkenal karena menjadi orang pertama di Asia yang berhasil melawan dan mengalahkan penjajah Eropa. Lapu-Lapu hidup pada abad ke-16. Ia terkenal karena pertempuran Mactan pada tanggal 27 April tahun 1521. Dalam pertempuran itu, pasukan Lapu-Lapu berhasil membunuh Ferdinand Magellan, penjelajah Portugis yang memimpin ekspedisi Spanyol. Dengan aksinya tersebut, membuatnya dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Ketika fajar menyentuh permukaan laut Mactan dengan warna merah keemasan, di tepi pantai, Lapu-Lapu berdiri sendirian, menatap gelombang yang memecah batu karang. Rambutnya diterpa angin, dan wajahnya kokoh seperti tanah yang ia pijak. Ia merasakan sesuatu, bukan hanya angin, bukan hanya udara lembab. Ada badai yang datang, bisiknya. Masyarakat Mactan digambarkan hidup tenang. Para nelayan menyiapkan jaring, anak-anak berlarian membawa karang. Wanita menyiapkan makanan dari hasil kebun, dan para tetua menyanyikan nyanyian leluhur. Kehidupan sederhana ini adalah dunia yang ingin dilindungi oleh Lapu-Lapu. Namun, saat seekor burung layang-layang terbang rendah, Lapu-Lapu menatap langit dengan mata yang tajam, bukan takut, tetapi waspada. Di pagi berikutnya, langit cerah. Tapi suasana berubah ketika seorang penjaga desa berlari ke pusat pemukiman. Perahu besar di kejauhan, lebih besar dari rumah kita. Lalu, semua orang pergi berbondong-bondong ke pantai. Di sana, garis putih raksasa, layar besar berkibar oleh angin. Kapal itu asing, bukan seperti para pedagang Cina atau Melayu yang biasa singgah. Lapu-Lapu yang melihat kejadian itu lantas memicingkan mata. Itu bukan pedagang, bukan juga sahabat. Lalu, seorang lelaki tua yang merupakan salah satu tetua bergumam. Ini sama seperti kapal yang kami dengar mendarat di Cebu. Mereka membawa tangan besi dan kata-kata manis yang berubah menjadi rantai. Lapu-Lapu tidak menjawab, tetapi hatinya mulai memanas. Sebelum kita lanjut, diceritakan bagaimana Lapu-Lapu tumbuh dari bocah kecil yang lincah menjadi pemuda yang dihormati. Ia tumbuh sebagai pemburu yang mampu melacak jejak rusa hanya dari daun yang terinjak. Ia belajar berenang lawan arus besar dan belajar seni tombak dari ayahnya yang seorang pejuang yang terkenal. Ada suatu momen lembut ketika Lapu-Lapu muda jatuh cinta pada Bulakna, gadis yang tidak takut menatap matanya. Bulakna berkata kepadanya saat mereka masih muda, "Jika suatu saat kau harus memilih antara menjadi kuat atau menjadi baik, pilihlah keduanya. Kau lahir untuk itu." Pemimpin tidak hanya dilahirkan, mereka ditempa, dan Mactan menempanya dengan keras,
namun penuh cinta. Kita kembali ke timeline utama. Kini, sudut pandang beralih ke kapal asing itu. Di dek kapal, berdirilah seorang pria yang sedang memegang teropong. Namanya adalah Ferdinand Magellan. Wajahnya keras, matanya penuh ambisi. Tanah ini belum mengenal kerajaan kita, katanya kepada anak buahnya. Kita akan mengajarkan mereka arti kekuasaan. Ia bukan hanya seorang penjelajah. Ia adalah penakluk yang haus akan kejayaan. Magellan memandang Mactan dengan senyum kecil. Ia tidak tahu bahwa tanah itu akan menjadi tempat ia menutup mata untuk selamanya. Seorang utusan Magellan tiba di Mactan. Mereka menyampaikan perintah. Bersumpahlah kepada Raja Spanyol, atau kalian akan dianggap pemberontak. Lapu-lapu berdiri tegak, tatapannya tajam seperti mata elang. Ia pun berkata, Raja itu tidak pernah menginjakan kaki di tanah ini. Kami tidak tunduk pada nama yang tidak kami kenal. Namun, sikapnya bukan tanpa konsekuensi. Rakyat Mactan berkumpul, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Dan lapu-lapu pun lantas menenangkan mereka. Jika mereka datang dengan niat buruk, biarkan mereka belajar bahwa Laut Mactan tak pernah menyambut penjajah. Di tepi pantai, api unggun menyala. Para prajurit berlatih, memeriksa tombak dan memastikan anak panah mereka kering. Tidak ada yang tidur lelap malam itu. Di gubuk kecil mereka, Bulakna menatap suaminya sambil berkata, Aku tahu kau tidak takut, tapi aku takut kehilanganmu. Lapu-lapu lantas menjawab, Selama tanah ini masih berdiri, aku juga akan berdiri. Mereka saling berpegangan tangan, saling menguatkan. Tidak ada jaminan untuk esok hari. Tetua desa pun menatap bintang dan merapal doa untuk arwah leluhur. Lindungi anak kami, gumamnya. Pagi tanggal 27 April tahun 1521. Langit suram seperti tahu apa yang akan terjadi. Pasukan Magellan turun dari kapal dengan baju besi yang mengkilap. Mereka menertawakan pasir dangkal Mactan yang memperlambat langkah mereka. Di sisi lain, pasukan Mactan berdiri dengan tombak bambu dan pedang di tangan mereka. Tidak ada baju besi, hanya kulit coklat keras terbakar matahari. Lapu-lapu mengangkat tombaknya tinggi. Hari ini kita bukan hanya berperang untuk hidup. Kita berperang untuk anak-anak kita, untuk nama kita, untuk tanah kita. Jeritan perang menggema, gelombang pecah, dan dua dunia bertabrakan, dan pertempuran pun memuncak. Peluru pertama yang ditembakkan Magellan ke arah Lapu-lapu meleset, akibat pasir pantai yang basah. Prajurit Mactan menyerang dari samping, memanfaatkan karang tajam yang mematikan. Magellan marah, memerintahkan serangan frontal. Di tengah kekacauan itu, Lapu-lapu dan Magellan berhadapan. Magellan lantas menebaskan pedangnya, namun Lapu-lapu berhasil menghindar. Dan disinilah tombak dan pedang saling bertabrakan. Magellan berkata kepada Lapu-lapu, "Tunduklah, dunia akan melupakanmu." Lapu-lapu membalasnya dengan lantang, "Dunia hanya mengingat yang berani berdiri." Dan dengan satu gerakan cepat, Lapu-lapu berhasil menusukkan tombaknya ke tubuh Magellan, hingga semua yang melihatnya langsung terdiam. Ombak pun berhenti, seolah sedang menahan napas. Kemudian, Magellan pun harus tumbang oleh tombak sang pahlawan, dan dunia berubah. Rakyat Mactan bersorak dengan riang, tetapi Lapu-lapu tetap berdiri diam. Ia melihat darah di pasir, tubuh para prajuritnya, dan rumah-rumah yang hancur. Perang tak membawa kemenangan. Perang membawa harga yang harus kita bayar. Dan di saat itu juga, masyarakat bersama-sama membangun kembali desa. Anak-anak yatim diberi tempat tinggal. Luka jiwa sembuh perlahan.
Beberapa tahun kini telah berlalu, namun nama Lapu-Lapu tidak hilang. Ia menjadi cerita yang diceritakan dari api unggun ke api unggun, dari generasi ke generasi. Selama ombak memeluk pantai Mactan, selama angin membawa suara leluhur, nama Lapu-Lapu akan hidup. Bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penjaga kebebasan. Nah, itulah teman-teman, sepenggal kisah dan cerita tentang sang pahlawan yang berasal dari Filipina, yaitu Lapu-Lapu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat untuk membuat video. Dan juga, jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya membawakan narasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.